Pemirsa, Anda masih bersama kami di MNC News Now. Kita akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan penasihat ahli Kapolri Khairul Huda dan Yonatan Andri Baskoro selaku anggota tim kuasa hukum Brigadir Yosua. Pak Khairul, saya kembali nanya, tanggapannya terkait dengan kemungkinan disatukannya pemberkasan dari Verdi Sambo, khususnya 2 perkara dalam satu pemberkasan ini seperti apa? Iya, pertama tentu sebagai penasihat ahli Kapolri saya nggak punya tanggapan apa-apa karena tidak tugas saya mengomentari itu. Tapi Tidak ada sebagai orang komentar. yang mendalami hukum pidana, ini ada aturannya, ada dasarnya di pasal 141 Mhm, KUHP. mhm, Memang kalau tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama dalam beberapa berkas, jaksa penuntut umum dapat menyatukan dalam satu dakwaan, katakanlah seperti itu, dalam rangka untuk mendapatkan pelaksanaan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. mhm. Tapi yang paling penting menurut saya ada sisi positifnya. Ya, sisi positifnya adalah kalau ini digabungkan dalam satu berkas perkara khusus untuk Pak Mhm, FS, katakanlah begitu ya, karena mhm, yang lain mhm. tidak melakukan 2 tindak pidana. Tapi untuk Pak FS ada dugaan tindak pidana pembunuhan dan pembunuhan berencana dan juga obstruction of justice. Ini kalau dijadikan satu, Mhm. maka akan menjadi salah satu faktor yang memperberat Hmm, ya kemungkinan penjatuhan pidana. mhm. Tapi justru kalau dia Disatukan? dipisah, Oh, oke. misalnya obstruction of justice-nya lebih dulu diproses, maka kemungkinan malah justru akan bisa menjadi faktor yang memperingan Oke. gitu. Oleh karena itu, kalau kejaksaan berniat untuk menjadikan ini dalam satu dakwaan, ini cukup positif ya, dalam arti akan menjadi satu faktor yang memperberat karena ada namanya perbarengan perbuatan, ada konkursus Aha, realis, aha, ada aha. beberapa perbuatan pidana yang dilakukan eh, oleh yang bersangkutan dan karenanya bisa dijatuhkan pidana untuk tiap-tiap perbuatan. Mhm. Gitu. Tapi utamanya pembunuhan kan, Pak Khairul? Iya, pembunuhan karena juga ini ada obstruction of justice, maka sifatnya jadi memperberat Berat, karena ada oke. perbarengan. Mhm. Tapi So, kalau misalnya diajukan obstruction of justice-nya lebih dulu, misalnya ini yang saya khawatirkan oke, sebenarnya. oke. Kalau diajukan obstruction of justice lebih dulu, maka dia akan diberi sanksi sesuai dengan misalnya pasal 221 9 bulan Mhm. penjara, maka vonis ini akan menjadi bagian pertimbangan majelis hakim yang mengadili kasus pembunuhan sehingga tidak bisa menjatuhkan pidana mati. Oke, Karena dalam penjatuhan pidana mati tidak boleh dijatuhkan pidana yang lain. betul, betul. Nah, Nah, oleh karena itu maka kalau ternyata ini digabungkan menjadi satu dakwaan, maka kemungkinan bahwa apa namanya penjatuhan pidana maksimum tidak bisa dilakukan menjadi terhindari dalam konstruksi ini. Saya kira itu salah satu hal yang jadi positif. kekhawatirannya juga sama ya seperti Pak Muradi. Takutnya ini berkas atau ini kasus akan menjadi seperti masuk angin gitu, Pak, normatif, kemudian juga dakwaan atau pidananya ini dianggap tidak serius seperti itu oleh penyidik atau penuntut umum atau bahkan para pelaku persidangan. Ya, kalau dalam bacaan saya, kalau obstruction of justice yang lebih dulu, Mhm, maka akan dijatuhkan pidana penjara katakanlah maksimum 9 mhm. bulan. Maka kasus pembunuhannya itu tidak boleh lebih dari 20 tahun, dikurangnya 9 bulan. Oke. Karena pidana penjara selama waktu tertentu tidak boleh lebih dari 20 tahun. Aha. Gitu. Jadi terhindarlah dari pidana yang sangat berat, yaitu pidana mati dan seumur hidup. Oke, oke, Gitu. baik. Jadi Tentunya ini, iya, kalau bisa sekarang katakanlah ingin menggabungkan ini dalam satu dakwaan, maka terjadi apa yang disebut dengan konkursus realis perbarengan perbuatan, mhm. sehingga sifatnya perbuatan kedua yaitu obstruction of justice sebagai pemberat dari tindak pidana pembunuhan yang sudah dilakukan. Baik, baik. Nah, kalau idealnya seperti apa Bang Andre? Menurut kuasa hukum dari Brigadir J sendiri, apakah ini sebaiknya tetap dipisah atau disatukan? Tapi ya mau tidak mau, bukan mau tidak mau sih, sebaiknya memang pembunuhan yang menjadi pasal utama dari penuntutan nantinya. Bang Andre, mohon maaf masih di mute. Halo, Oke, halo.
Ya, jelas Bang Andri. Silakan Bang Andri dengan jawabannya. Ya, baik. Saya setuju dengan Pak Hairul ya. Dan saya juga mengapresiasi pihak kejaksaan yang akhirnya menyatukan berkas ini menjadi satu. Karena memang kalau obstruction of justice-nya aja itu bahaya, itu bisa kabur itu hukuman matinya. Jadi obstruction ini sebagai dasar pemberat pidananya nanti Mbak. Jadi kita dukung terus pihak kejaksaan untuk menyatukan berkas ini dan mengumpulkan terus bukti-buktinya. Ya silakan aja kembalikan terus ke penyidik, tetapi ayo dipercepat Bapak-bapak jaksa yang terhormat, karena ini masyarakat juga menanti-nanti begitu Mbak. Tapi kalau misalnya at the end of the day ternyata memang obstruction of justice yang akan diutamakan. Sih tidak ya Mbak Fani, karena ini sudah jelas unsur pembunuhan berencananya telah terpenuhi, dan memang obstruction of justice ini adalah rangkaian di dalam 3 klaster perencanaan pembunuhan ini, mulai dari perencanaannya, eksekusinya, dan perekayasaannya. Dan itu hanya sebagai dasar pemberat pidananya saja begitu. Tapi yang utama tetap pembunuhan berencana ataupun pembunuhan seperti pasal yang dipersangkakan begitu Mbak. Tapi kalau dari kacamata Anda Bang Andre, seberapa urgensinya sih suatu kasus atau suatu tindak pidana ini harus disatukan dalam satu berkas perkara? Apakah bisa applicable dalam kasus ini juga? Menurut hemat saya seharusnya memang bisa jika terdapat satu rangkaian yang sama peristiwanya. Nah ini kan dalam sebuah rangkaian yang sama Mbak. Jadi memang seharusnya seperti itu begitu. Kadang-kadang seperti contoh kasus narkoba misalkan gitu, ngedarinnya sama-sama gitu. Ya tidak menutup kemungkinan juga itu di berkas akan disatukan gitu. Baik. Saya kembali ke Pak Khairul gini. Ya ini juga kembali lagi tampaknya memang kekhawatiran yang cukup satu nada gitu disuarakan oleh para penasihat ahli Kapolri gitu. Jangan sampai kasus ini menjadi tadi masuk angin, kemudian dianggap tidak serius, apalagi saat ini banyak sekali katakanlah isu-isu yang dianggap sebagai pengalihan kasus ini gitu. Jadi perhatian dari publik, perhatian dari masyarakat sedikit shifting, sedikit terbagi seperti itu. Bagaimana dari Kapolri atau katakanlah dari Kepolisian Republik Indonesia sendiri dalam mengawal agar pemberkasan sampai nantinya berjalannya persidangan dan nantinya akhir pemidanaan ini masih menjadi fokus utama dari kinerja Kapolri? Ya, di dalam criminal justice system kan penyidik dalam hal ini Polri kan tidak bisa sendirian. Dia tidak bisa membawa perkara itu ke pengadilan. Saya yakin kalau perkara ini bisa dibawa ke pengadilan, seperti misalnya sidang etik, sudah segera diadili oleh Polri itu. Persoalannya yang membawa ke pengadilan itu adalah pihak kejaksaan. Betul. Komunikasinya seperti apa Pak Khairul? Sejauh ini pada kesempatan pertama ketika kasus ini masuk ke dalam ranah pidana, Pak Kapolri sudah berkomunikasi langsung dengan Pak Jaksa Agung. Kemudian diharapkan sinergi yang baik antara kepolisian dan kejaksaan, antara penyidik dan penuntut di dalam penanganan perkara ini bisa berlangsung dengan baik. Katakanlah kalau kemarin ada sempat P19, ada permintaan dari penuntut umum untuk dilengkapi dengan penyerahan kembali oleh penyidik sekarang ini, tidak ada lagi pengembalian berkas lagi gitu ya, bisa langsung kita harapkan seperti itu, lengkap P21. Dan begitu juga kita tunggu juga kasus obstruction of justice ya, kalau memang ingin dijadikan satu berkas dalam satu dakwaan gitu ya, supaya kemudian tidak ada jeda waktu yang terlalu lama antara P21-nya kasus pembunuhan dengan nanti berkas perkara yang dikirimkan dalam hubungannya dengan obstruction of justice. Itu yang kita harapkan. Baik. Dan sekali lagi saya tahu betul komitmen Pak Kapolri melalui tim sus, katakanlah begitu, ingin sekali segera beban berat ini beralih kepada proses pemeriksaan di pengadilan, supaya kemudian kembali Polri bisa meraih kepercayaan publik. Dengan peristiwa ini kan trust masyarakat terhadap Polri kan sangat rendah. Betul. Dan ini berdampak kemana-mana gitu, menurunkan moral juga anggota Polri di lapangan. Sehingga kita harapkan ini segera perkara bisa digelar di pengadilan dan segera dapat keadilan pihak-pihak yang terkait, sehingga kemudian kita bisa kembali kepada agenda bangsa ke depan, katakanlah seperti itu. Pertaruhannya adalah trust dari masyarakat begitu ya Pak Khairul ya? Ya. Baik, idealnya Bang Andre,
Untuk Bang Andre, idealnya seperti apa Bang Andre? Deadline atau katakanlah tadi ya jeda antara P21 pidana, P21 obstruction of justice ini harus selesai paling lambat kapan? Sebaiknya agar ya itu lagi-lagi tidak terlalu berlarut-larut presiden yang atau katakanlah citra yang diambil atau citra yang Kapolri sendiri inginkan gitu untuk mendapatkan trust dari masyarakat ini lagi-lagi tidak bisa menjadi pertaruhan? Ya, idealnya dari kami harus segera cepat-cepat ya. Cepat-cepat dalam artian ya jangan buru-buru sekedar aja dilimpahin begitu. Jangan asal jadi ya. Betul, jangan sampai yang dari awal sampai hari ini konsisten kami sampaikan, jangan sampai konstruksi hukumnya jadi sesat atau kacau balau. Maka dari itu ini ya instansi-instansi ini baik pihak kepolisian maupun kejaksaan, tadi betul yang disampaikan oleh Pak Khairul, segera lakukan komunikasi, segera lakukan koordinasi yang cepat agar bisa misalkan penyidik kewalahan minta tolong pihak kejaksaan kan nggak ada masalah untuk melengkapi berkas misalkan. Jadi ya kalau ditarget ya harusnya bulan-bulan depan sebetulnya sudah harus bisa, jangan sampai nanti ujungnya masuk angin melempem sampai akhir tahun ya kan nggak ada kejelasan ya, ini justru pihak publik akan bertanya-tanya karena sekarang aja masyarakat udah bertanya-tanya kok ini kasus FS udah mulai ketutup karena ada isu A, B, C, D, nah, kan begitu. Jadi harus cepat ini, ayo kita sama-sama jaga instansi ini, ayo bareng-bareng. Atau berpengaruh pada lamanya masa sidang seperti itu ya Bang Andre, ketika nanti berkasnya mau 1, mau 2, obstruction of justice duluan, ya kita lebih lebih mengharapkan pembunuhan yang menjadi utamanya. Ini juga akan berlangsung atau berpengaruh pada persidangan yang akan berlangsung lebih singkat, lebih panjang seperti itu ya Bang Andre? Ya betul, jangan sampai nanti justru jadi pertarungan saksi ahli aja. Ya. Bukti materialnya ini loh, ini yang penting banget ini, jangan nanti dimunculkan ya. Iya, jangan sampai konstruksi hukumnya kacau, jangan nanti akan dibuka di persidangan, tiba-tiba zong lagi. Nah, ini kan gawat nih. Karena kan kita nggak bisa ngikutin semua prosesnya nih. Ada aja yang dibilang terang benderang tapi masih ada aja begitu. Terang benderang ya Pak Khairul ya. Iya, kita harapkan begitu ya, karena ini kan menarik perhatian seluruh masyarakat Indonesia ya. Dan ini menyangkut persoalan yang saya kira sekali lagi ini menyangkut citra Polri gitu ya. Polri juga berusaha untuk bisa memastikan proses ini berlangsung secepat mungkin dan sebaik mungkin untuk bisa mengembalikan citranya yang jatuh karena kasus ini. Yang kedua juga yang kita harapkan adalah sekali lagi ada hikmah dari peristiwa ini. Yang paling pasti yang kalau kami catat di penasihat ahli Kapolri perlunya kembali meninjau mindset police culture kita terhadap sistem komando yang selama ini berjalan gitu ya. Anggota Polri pada dasarnya tidak boleh taat kepada perintah atasannya jika melanggar hukum. Gitu. Ini yang selama ini sampai koma tadi saja, anggota Polri selalu taat kepada perintah atasannya. Apapun situasinya seperti itu ya selama ini. Baik. Dia dapat menolak perintah itu kalau melanggar hukum. Ini sudah terbukti dalam kasus Pak FS ini kan. Begitu banyak perwira yang harus berkorban juga di PTDH dan juga kemudian didemosi ataupun kena sanksi lain, bahkan kena sanksi pidana karena sebenarnya sekedar menaati perintah yang dia tahu sebagai melanggar hukum. Jadi Polri harus merubah mindsetnya bahwa tidak boleh taat kepada atasan kalau itu melanggar hukum. Ini yang harus dijadikan catatan ke depannya, saya kira. Baik. Sangat insightful dialog kita sore hari ini. Terima kasih atas waktunya Penasihat Ahli Kapolri Pak Khairul Huda dan juga Yonatan Andre Baskoro selaku dari anggota tim kuasa hukum Brigadir Yosua. Salam sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Fani, Pak Khairul. Ya pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di MNC News Now.